Shalom, selamat datang di ibadah Senin Universitas Kristen Duta Wacana tanggal 21 September 2020. Tema ibadah kita pada hari ini, integritas spiritual, berani memberi dan berbagi. Dalam ibadah perdamaian lintas iman, kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa lintas iman yang akan berbagi pengalaman. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Ibu Eti, salah satu dosen MKH. Nanti pada akhir ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu perdamaian sebagai ikrar menjaga perdamaian lintas iman di Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Memiliki hati sepertimu, hidup bersama dengan penuh belas kasihan, hidup bersama memandang tuayan di sekelilingku. Mari memuji bersama, berikanku hatimu. Memandang tuayan di sekelilingku, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku hatimu. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu.
Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Kita semua mau kan ada perdamaian, nggak melulu keributan. Jadi kalau saya pribadi kan saya Buddhis, diajarin itu namanya metta. Metta itu artinya cinta kasih. Terus apalagi ada karma. Ya setiap perbuatanmu itu nanti dihitung ke depanmu nanti seperti apa. Jadi kalau kamu banyak berbuat baik sama orang, cinta kasih, memberi, itu pasti nanti ke depannya kamu bakal dibalas juga sama orang lebih, ataupun banyak hal yang baik datang ke kita. Contohnya pernah di jalan malam-malam jam 1 malam itu, ini contoh yang di luar kampus ya, nanti kampusnya adalah lagi yang di luar kampus kayak lebih ini. Malam-malam jam 1 itu pulang dari main sama temen habis nongkrong, terus di jalan itu ada orang nuntun motor. Awalnya ngeliatin dulu, terus udah sampai putar balik itu mikir balik nggak ya, terus akhirnya balik bantuin. Ternyata waktu sampai sana tanya, "Mas kenapa?" "Oh nggak apa-apa, ini mesinnya kepanasan terus mati, ini bentar lagi bisa kok." Terus hampir pernah 2 kali atau 3 kali gitu yang bensinnya habis, tapi ternyata udah mau sampai rumahnya, terus bannya bocor, terus habis itu udah mau disamperin temennya, jadi nggak jadi. Terus kalau yang di kampus itu tugas sih, temen itu kalau temen deket biasanya sering ngerjain tugas bareng, ngulur-ngulur tugas bareng. Jadi kalau misalnya ada waktu deadline yang mepet itu kita ya lebih nutupin kesalahan temen lah. Misal dia nggak bisa ini ya sebisa mungkin ini, walaupun sebenarnya nggak dianjurin, tapi kalau aku pribadi kalau sama temen memang tingkat caringnya itu tinggi lah gitu. Saya sebagai seorang muslim merasa unik karena saya yang notabene-nya adalah minoritas di lingkungan kampus ini. Uniknya itu, seperti saat kita berpuasa, teman-teman yang lain juga ikut mengingatkan atau ikut mencari takjil untuk berbuka puasa. Selebihnya itu kadang kita membahas agama mereka masing-masing. Yang biasanya dibahas di ruang publik terasa tabu, kita akan mencari tempat yang enak untuk membahas hal tersebut. Selanjutnya, perdamaian menurut saya itu lapang dada dan legowo. Tidak ada ambisi untuk menuntut sesuatu ataupun dendam. Maka dengan berani memberi dan berbagi. Berarti kita mempersilahkan masing-masing diri kita untuk menerima secara rela akan sebuah maksud baik. Dengan begitu akan timbulnya ikatan kepercayaan antar sesama dan melahirkan perdamaian. Ya, di sini pengalaman saya bertemu teman-teman yang berbeda agama di UKDW ya. Sebelumnya kan saya berasal dari Bali, dan di Bali itu merupakan saya di sana tuh mayoritas. Nah, datang ke Jogja dan berkuliah di UKDW, di sini saya bertemu dengan teman-teman yang ada yang dari suku, agama, daerah yang berbeda-beda, dan menyebabkan saya terkesan sih dari yang saya minoritas, dari saya mayoritas menjadi orang-orang minoritas di sini tuh sangat berbeda. Dan di sini saya mendapatkan kesan karena teman-teman di sini tuh sangat toleransi, memiliki toleransi yang tinggi, dan juga sangat ingin tahu satu sama lain. Misalnya agama Islam itu ingin mengetahui agama Kristen dan sebaliknya begitu. Sekian, terima kasih.
Untuk yang berani memberi dan berbagi, bagi perdamaian itu menurut saya kalau dari berbagi dan memberi sendiri itu kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada yang membutuhkan untuk secara sama rata. Jadi di sini kita sebagai manusia itu saling membutuhkan, dan di sini kita sebagai makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga untuk menimbulkan suatu perdamaian itu penting bagi kita untuk saling membagi, untuk saling berbagi dan memberi itu tanpa melihat agama, suku, ras dari teman-teman lain. Mungkin di sini saya contohkan, misalkan kalau saya itu di Bali, biasanya saya ada upacara keagamaan, itu biasanya teman-teman dari agama Islam atau agama Kristen itu membantu untuk meminjamkan tempat mereka untuk tempat parkir mobil atau motor untuk kami yang beragama Hindu untuk beribadah. Lain halnya juga di sini kami pada saat teman-teman yang agama lain itu melakukan ibadah, kami juga membantu untuk dalam melancarkan ibadah mereka. Jadi kalau perdamaian sendiri itu bisa ditimbulkan dari sifat toleransi, tulus ikhlas, dan niat yang baik. Sekian, terima kasih. Saya akan menceritakan pengalaman dan perjumpaan saya bersama dengan teman-teman yang berasal dari agama lain. Saya sendiri adalah seorang Kristen Protestan, dan di tempat asal saya kebanyakan saya mendengar stigma-stigma yang buruk soal agama-agama lain. Bahwa agama A adalah begini, agama B adalah begitu. Tapi ketika saya berkuliah di Duta Wacana dan berjumpa dengan teman-teman beragama lain, saya menemukan bahwa begitu banyak perbedaan, dan itu semua bukan hal yang buruk. Bahwa perbedaan itu bisa saling mengisi, bisa saling menguatkan. Sehingga perbedaan itu bukannya jadi alat untuk saling menghakimi atau saling menjatuhkan, tapi malah bisa menjadi alat bagi kita untuk saling mengenal dan saling mengetahui. Kemudian mengenai soal memberi dan menerima dalam rangka perdamaian. Orang biasanya berpikir kalau kita memberikan sesuatu artinya kita akan menjadi kekurangan. Namun saya menemukan bahwa ketika kita memberi, kita bukannya malah menjadi berkekurangan, tapi malah kita menjadi semakin menerima lebih banyak. Kita menerima dari orang yang kita juga beri feedback positif, hal-hal positif yang mungkin tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak memberi terlebih dahulu. Dan feedback itulah yang kemudian menciptakan sebuah lingkungan yang damai. Saya sebagai kelompok agama yang termasuk minoritas di daerah saya, kemudian bersekolah di UKDW yang kemudian juga menjadi salah satu kelompok agama minoritas juga. Menurut saya setelah berkuliah di UKDW, pengalaman saya bertemu dengan teman-teman yang lain agama, saya merasa senang dan sering merasa kagum, karena saya di daerah saya itu hanya menjumpai agama yang notabene mayoritas agama Islam. Nah, pengalaman saya di UKDW ini, saya selalu merasa senang dan terkejut gitu kalau misal mendengar agama-agama lain tuh mengucapkan atau melakukan tata ibadahnya sendiri-sendiri. Nah, untuk pengalaman lain, selain itu juga kami juga membantu agama lain untuk merayakan ibadah mereka. Contohnya kalau misal di daerah saya itu kan notabene agamanya Islam. Jadi kami sebagai kaum Katolik, kami membantu mereka dengan
menyiapkan tempat parkir untuk mereka beribadah seperti Idul Fitri, untuk melakukan sholat Id, begitu. Begitu pula mereka juga membantu kami untuk membantu kami saat melakukan perayaan seperti Natal, Paskah, dan lain-lain. Untuk masalah perdamaian, menurut kami, perdamaian dalam arti yang sebenarnya itu perdamaian dalam ketenangan batin, ketenangan kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa kami sebagai kaum Katolik sangat menghargai perbedaan yang ada di daerah kami, khususnya di Indonesia ini. Nah, dalam artian memberi dan berbagi, menurut kami tidak hanya berupa barang yang bisa diberikan untuk saling memberi dan berbagi. Dalam artian kami bisa saling berbagi cerita dengan agama lain. Contoh konkretnya, karena saya tergolong atau termasuk dalam anggota orang muda Katolik yang ada di KVKPAN Surakarta di Keuskupan Agung Semarang. Jadi kami selalu mengadakan seperti acara serawung lintas iman di mana kami saling berbagi cerita, kami saling bertukar diskusi mengenai apa sih yang ada di agama kami masing-masing. Jadi menurut kami itu perbedaan yang saling menyatukan. Terima kasih. Mari kita memujikan lagu dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 357 Endae Saduluran. Sami
Shaping Peace Together atau membentuk perdamaian bersama. Ini merupakan tema yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk memperingati Hari Perdamaian Internasional yang jatuh selalu pada tanggal 21 September. Ada dua alasan mengapa PBB harus memilih tema ini. Yang pertama, visi dan misi PBB sendiri adalah berusaha menciptakan perdamaian dunia. Jadi dari dalam arti perdamaian antar negara maupun perdamaian di dalam negara itu sendiri. Dan perdamaian di sini pun adalah perdamaian yang positif. Artinya perdamaian yang bukan saja hapusnya kekerasan langsung, tetapi juga terciptanya ketentraman, keadilan sosial, begitu ya. Tema ini dipilih dengan alasan yang kedua, yakni PBB melihat konteks dari situasi dunia saat ini soal perdamaian bisa terancam atau upaya-upaya perdamaian itu bisa terancam karena dunia mengalami global pandemik yang dibawa oleh COVID-19. Nah, bacaan kita pada hari ini justru sangat relevan dengan tema yang dipilih PBB, yaitu terambil dari Imamat 25 ayat 35 sampai 37 dan kemudian Lukas 6 ayat 38. Keduanya bicara soal keharusan untuk berbagi, keharusan untuk murah hati. Nah, di dalam situasi yang sulit dan penuh kesesakan, kita bertanya-tanya, kita saja juga merasa sesak, kita merasa kesulitan. Haruskah kita juga memikirkan orang lain? Nah, tetapi kemudian kenyataannya tidak begitu buruk. Terutama di lingkungan terdekat kita, di Yogyakarta mungkin teman-teman semua pernah melihat fenomena cantelan yang sampai hari ini pun masih ada. Memang berawal di awal-awal masa pandemik ketika ada lockdown atau pembatasan fisik yang lebih ketat. Kita lihat bahwa solidaritas itu ternyata lahir di kampung-kampung semua. Jadi orang-orang tidak harus berpunya untuk mencantolkan kebutuhan dari orang-orang lain yang memang tidak bisa kemana-mana, terutama golongan lansia atau lansia yang tidak bisa lagi bekerja di tempat publik. Nah, itu kemudian orang-orang di kampung kemudian melakukan kegiatan semacam itu. Silahkan mungkin nanti akan bisa dicontohkan dengan beberapa gambar berikut. Nah, jikalau kita melihat fenomena ini, kita bisa melihat Amsal 11 ayat 7, bahwa ternyata di dalam kesesakan pun kemurahan hati, solidaritas itu tidak boleh hilang. Bahkan ini menolong untuk mengurangi rasa kesesakan kita, karena adalah murah hati adalah sifat baik yang menolong orang lain, tetapi efeknya juga mengenai kita sendiri. Dengan menolong orang lain akan merasa hatinya tersentuh, dia merasa bahagia atau senang. Dan bagaimana yang memberikan pertolongan itu, yang memberikan bentuk solidaritas itu? Dia juga merasa berbahagia karena dia tidak dikontrol oleh harta miliknya. Justru dialah yang mengontrol harta miliknya itu untuk kepentingan sesama. Jadi saya kira itulah tema ini demikian cocok untuk diterapkan di dalam kehidupan kita di masa pandemik. Jadi tetaplah kita bersolidaritas, tetaplah kita tetap bermurah hati meskipun kita di dalam kesesakan. Karena murah hati adalah satu sikap dan perbuatan yang menunjukkan integritas antara kasih dengan yang ada di dalam gagasan, di dalam hati dengan perbuatan. Murah hati adalah menarik juga karena dia itu adalah satu ajaran dari Tuhan juga. Allah senantiasa mengajarkan bahwa murah hati atau menunjukkan kepentingan kepada orang lain itu adalah dirinya juga. Kita melihat senantiasa ia mengajarkan dengan menganalogikan dengan lilin, di mana lilin itu memberi terang, memberikan manfaat.
tetapi dirinya sendiri hancur. Saya kira demikian renungan peringatan Hari Perdamaian 2020. Salam mengasihi, salam solidaritas, dan tetaplah mendorong keterbukaan bagi sesama tanpa memandang aneka identitas pembeda. Kesesakan hidup akan berkurang dengan solidaritas dalam bentuk perhatian dan cinta. Amin. Beras dari bulir padi adalah makanan pokok bangsa Indonesia. Jika lumbung-lumbung keluarga dipenuhi padi, maka makanan pokok terpenuhi, hidup rakyat menjadi tentram. Bulir-bulir padi ini melambangkan kemakmuran. Di mana ada kemakmuran, maka ada perdamaian, kepedulian, saling berbagi dari hasil bumi dengan sesama adalah hal mudah. Kami berdoa agar lahan-lahan persawahan di bumi Indonesia tidak beralih fungsi dan kehilangan makna hakiki sebagai pemberi kehidupan. Semoga semangat berbagi kehidupan terus kami pelihara demi menjaga perdamaian dan menuju kemakmuran bangsa ini. Tunas pohon beringin ini kami maknai sebagai lambang persatuan dan pengayoman yang merangkul keberagaman bangsa kami di bawah keteduhan dan daunnya yang rindang. Kami berdoa agar kami mau menanam tunas-tunas pohon beringin di bumi Indonesia. Kiranya jiwa kami tumbuh bagai tunas pohon beringin ini dan memancarkan kedamaian dan memberikan keteduhan bagi siapapun yang membutuhkannya. Akar yang berkelindan bukan untuk saling menelikung, tetapi saling menopang mereka yang paling rapuh dan rentan dalam perarakan hidup bersama. Air adalah gambaran lain kehidupan, kesejukan, dan bagian penopang segala makhluk. Kendi berisi air jernih ini melambangkan kesediaan kami untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air di bumi kami Indonesia, untuk kehidupan segenap ciptaan. Kami berdoa agar semua elemen bangsa Indonesia ikut serta menjaga kelestarian sumber-sumber air di bumi Indonesia, agar anak cucu bangsa Indonesia bisa menikmatinya di kemudian hari. Bunga teratai ini kami maknai sebagai niat suci, kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian. Teratai tumbuh di air yang berlumpur, namun bunganya tidak tersentuh air atau lumpur hitam. Dinamika hidup kadang seperti bergulat dalam lumpur, tapi kemurnian bertumbuh tidak akan jadi kotor jika dipertahankan. Kami berdoa agar kami punya niat luhur untuk menjaga perdamaian negeri kami Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila dan nilai-nilai kedutawacanaan. 1. Taat kepada Tuhan. 2. Berjalan dalam integritas. 3. Melakukan yang terbaik. Dan 4. Melayani dunia dengan tulus. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, masukilah kehidupan saudara-saudara dengan semangat untuk hidup dalam perdamaian, seorang akan yang lain. Hiduplah belajar untuk menjadi orang yang murah hati, supaya dengan demikian ada perdamaian di antara kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya melimpah atas hidup saudara, kini dan di masa yang akan datang. Amin.
Terima kasih atas partisipasi seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana dalam ibadah perdamaian lintas iman kali ini. Pada minggu depan, Senin 28 September 2020, kita akan beribadah kembali dengan tema Hati yang Bersahabat, membuka relasi dengan lian, yang akan dilayani oleh salah satu dosen arsitektur dan desain. Untuk itu, marilah kita saling mengajak saudara-saudara kita untuk terus beribadah bersama dalam tayangan ibadah kampus pada Senin yang akan datang. Dengan demikian, berakhirlah segala rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai teman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan kita sebangsa Indonesia. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha penuh kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai teman